Kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu pada malam hari ini Tuhan. Atas kasih dan anugerah-Mu, kami boleh berkumpul lagi lewat ruang Zoom pada malam hari ini. Kami hendak menyiapkan diri kami Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Selanjutnya kami akan membahas persiapan pelayanan kami. Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar firman-Mu benar-benar kami pahami Tuhan, bahkan kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Kristus. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan yang disiapkan dari Kejadian 28. Kejadian 28 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-22. Kejadian 28 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang ke sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selalu kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang didirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ya, jika kita baca firman Tuhan yang disiapkan pada malam hari ini, ada beberapa bagian yang menceritakan tentang perjumpaan Yakub dengan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya. Tentu hal ini mengundang tanya, kalau kita yang mengalami hal seperti yang dialami oleh Yakub, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kira-kira
apa maksud Tuhan, sehingga ada perjumpaan yang kita alami. Demikian juga oleh Yakub, sesuai yang kita baca pada malam hari ini. Dengan iman percaya kepada Tuhan, kita dapat berkata bahwa kita juga saat ini dapat merasakan perjumpaan dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus yang telah memberi kita jalan kehidupan, sehingga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Berjumpa dengan Tuhan tidak selalu dalam bentuk fisik atau penglihatan, sebab ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, saya mungkin bercerita ya sedikit. Waktu saya pulang Natal kemarin, saya sempat membaca ada beberapa tulisan di lemari, di pintu lemari yang dicatat oleh Mama. Jadi beberapa catatan itu adalah mimpi Mama. Beberapa kali itu katanya bermimpi itu ketemu Tuhan Yesus. Ya, saya memang belum menanyakan bagaimana cerita itu, tapi dari tulisan-tulisan itu ada beberapa kali Mama dan Papa itu mengalami mimpi yang dikatakan lewat tulisan itu adalah berjumpa dengan Tuhan. Bahkan pada saat yang satu tulisan yang saya baca itu, sewaktu Papa sakit, jadi memang dulu Papa itu pernah mengalami sakit yang lumayan lama dan sudah berobat kemana, tapi masih susah. Jadi sampai pakai baju pun itu susah. Jadi akhirnya Papa itu singkat cerita mengalami mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus, dan waktu itu di tulisan itu dikatakan bahwa Papa itu menginginkan kesembuhan. Ya, jadi dalam mimpi itu Tuhan bilang, ya kamu akan sembuh. Ya, dan singkat cerita, dan memang pada saat Papa bangun itu, Papa merasakan perubahan luar biasa dalam diri Papa. Jadi badan itu jadi lebih ringan. Ya, itu kisah yang ditulis Mama sama Papa langsung di pintu lemari yang ada di kamar. Jadi sampai saat ini tulisan itu ada. Ya, cuman memang saya belum pernah menanyakan untuk tanya langsung sama Mama dengan Papa bagaimana sebenarnya ya mimpi itu. Nah, ya terlepas bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan, sama halnya dengan bacaan kita pada malam hari ini. Jadi ada berbagai macam cara yang Tuhan pakai untuk berjumpa dengan Yesus. Ya, kalau kita mungkin baca-baca juga atau pernah nonton di YouTube, mungkin banyak yang menyampaikan kisahnya, mungkin lewat penglihatannya atau perjumpaan langsung dengan Tuhan. Yaitu cara-cara Tuhan yang dipakai. Nah, kemudian bagaimana kita tahu bahwa kita telah berjumpa dengan Tuhan? Nah, ada beberapa tanda yang bisa kita tahu bahwa kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Yang tadi saya bilang, tidak selalu melalui perjumpaan fisik atau penglihatan atau apapun itu. Tetapi lewat bacaan ini kita diajarkan bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan mengalami pembaruan iman, kita akan mengalami keyakinan dan semangat hidup. Sama halnya dengan yang dialami oleh Yakub ketika dia melarikan diri, ya. Di mana awalnya dia merasa takut, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan melalui mimpi,
dia bangun sehingga dia merasa uh, ada perjumpaan dengan Tuhan itu membuat dia menjadi uh, lebih dikatakan tadi itu, ya dia lebih berani karena dia yakin bahwa Allah akan sungguh-sungguh menyertai dia. Nah, setelah Yakub berjumpa dengan Tuhan melalui mimpinya itu, keesokan harinya dia bergegas membuat tempat itu menjadi sebuah tanda perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan Yakub bernazar untuk menunjukkan kesungguhan imannya kepada Tuhan. Kita bisa baca di ayatnya yang ayat yang ke-20. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya, jadi dengan kesungguhan hati dia bernazar bahwa Allah yang dia temui dalam mimpi itu akan menjadi Allah yang sesungguhnya buat dia. Dan lebih dari itu, batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Bahkan dia juga bernazar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi walaupun jalan kita sulit atau kelam, yakinlah walaupun kita tidak mengalami perjumpaan langsung melalui perjumpaan fisik atau penglihatan ataupun dalam mimpi, tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan akan selalu menepati janjinya kepada kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Baik, menutup sermon kita pada malam hari ini, saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah yang Kau boleh anugerahkan pada kami di tengah-tengah kehidupan kami setelah kami melaksanakan berbagai macam aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini. Engkau boleh izinkan kami Tuhan pada malam hari ini untuk melaksanakan sermon, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengingat Engkau, walaupun kami secara fisik tidak berjumpa dengan Engkau, ataupun lewat penglihatan, ataupun mimpi kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama kami. Itulah yang akan menguatkan kami Tuhan dalam menjalani setiap tugas, tanggung jawab yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh rangkaian pelayanan ibadah kami Tuhan, baik ibadah minggu ataupun ibadah-ibadah yang lain, bahkan pelayanan-pelayanan yang akan kami laksanakan sepekan yang akan datang. Kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati semua persiapan-persiapan kami Tuhan, sehingga apa yang kami laksanakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di surga, pada malam hari ini kami berdoa buat rekan-rekan kami yang tidak sempat bergabung bersama dengan kami, bahkan rekan-rekan kami yang masih di tempat pekerjaan, ataupun yang masih dalam perjalanan, ataupun yang sedang dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Tuhan kiranya senantiasa bersama-sama dengan mereka dalam setiap keberadaan kehidupan mereka. Biarlah sekali waktu dalam sermon yang sama kami boleh berjumpa satu dengan yang lain Tuhan, dengan tidak berkekurangan satu apapun juga. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada dalam setiap keberadaan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap jemaat kami dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, yang ada di dekat ataupun yang jauh dari kami. Kiranya tangan Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan mereka, sebagaimana Engkau memberkati kami di tempat ini. Seluruh keberadaan kehidupan kami,
baik dalam setiap sukacita kami Tuhan, bahkan dalam pergumulan kami, apapun itu Tuhan terbuka di hadapan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, karena kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ketika kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami akan beristirahat pada malam hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami Tuhan. Biarlah oleh perkenan-Mu besok kami boleh bangun dengan tidak berkekurangan suatu apapun juga. Menyambut hari baru, hari anugerah Tuhan. Bahkan kami boleh berkarya dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Bapa di surga, ini doa kami yang kami naikkan. Seraya kami mohon ampun atas segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.